Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video kesekian, dan di video ini bahasannya adalah tentang transfer pengetahuan. Jadi kalau teman-teman leader biasanya kan pengen ngajarin tim, ya kamu tak ajarin gini loh cara kerjanya sesuatu, gini loh kamu mesti melakukan. Proses memberitahu ini namanya transfer pengetahuan. Tapi ternyata seringkali yang namanya transfer pengetahuan itu tidak seindah yang dirasakan, ya. Tidak seindah yang diinginkan. Kenapa? Karena kita sudah jelasin sebuah pengetahuan kepada tim, tapi timnya nggak ngerti-ngerti. Timnya bingung, bulet, pusing. Timnya pusing, kita leadernya tambah pusing. Di bahasan sekarang, khususnya untuk teman-teman yang mau ngajarin, dalam bentuk transfer pengetahuan, kita bisa memperhatikan kerangka yang disebut dengan deduktif dan induktif. Ini kayak belajar bahasa Indonesia. Kalau masih ingat, teman-teman, masih ingat nggak deduktif itu apa, induktif itu apa? Ya. Deduktif itu umum ke khusus. Induktif itu khusus ke umum. Udah gitu aja. Tapi ini penting banget dan ternyata seringkali menjadi kunci betapa transfer pengetahuan itu menjadi mudah dan betapa transfer pengetahuan itu malah menjadi sulit hanya karena kita salah memakai kerangka deduktif dan kerangka induktif. Kita lanjutkan. Nah, ini perkenalan biasa aja. Bayangkan ya teman-teman, dalam era digital sekarang itu orang kan sudah penuh dengan informasi dari email, dari handphone, dari mana-mana, ya kan. Di handphone itu informasi bejubel dari Google, dari grup WhatsApp-nya ada ratusan, terus sosial media dibuka semua, Facebook, Instagram, LinkedIn, apalagi misalnya ada yang TikTok itu scrolling macam-macam, udah penuh informasi. Lalu tiba-tiba tim kita yang udah penuh informasi, teman-teman sebagai leader datang ngomel-ngomel banyak informasinya. Udah dia penuh sama informasi, ditambah penuhnya informasi dari tim kita, jangan harap ada yang masuk. Sama dengan ngajarin. Gini aja deh. Teman-teman pernah nggak ikut forum belajar? Ya, forum belajar yang ngajar itu ngajarin banyak banget sampai kita bingung. Ini fokusnya apa sebenarnya? Ini sebenarnya intinya apa? Gitu. Jangan sampai tim kita ngalamin hal yang sama. Yuk, mari kita bahas. Deduktif. Ya. Umum ke khusus. Penjelasan transfer pengetahuan dengan kerangka deduktif itu biasanya juga disebut dengan whole to part. Dari banyak ke bagian-bagian. Jadi kita memberitahu, menjelaskan sesuatu, itu mulai dari yang umum dulu, baru ke khusus. Contoh misalnya, ya, kita mau menjelaskan tentang, gini loh, kamu itu mesti melakukan negosiasi dengan baik. Caranya begini, ya kan? Maka whole to part itu penjelasan tentang negosiasinya dimulai dari esensi. Kenapa sih kok orang itu perlu negosiasi? Kenapa nggak langsung aja gitu loh? Kenapa perlu negosiasi? Ya kan? Ya karena tidak semua disetujui. Kan kita ingin orang menyetujui meskipun berbeda pendapat, meskipun berbeda pandangan, meskipun berbeda persepsi, bahkan berbeda selera, tapi inginnya dia menyetujui yang kita setujui supaya beli. Jelaskan esensinya, why? Baru definisi yang namanya negosiasi itu apa sebenarnya. Kalau saya nanya-nanya soal kebutuhan customer, itu bagian dari negosiasi bukan? Misalnya. Kalau saya menawarkan alternatif, itu bagian dari negosiasi bukan?
Kalau saya nyentil-nyentil kehidupannya dia sedikit terkait dengan produk, itu bagian dari negosiasi bukan? Jadi tahu, oh ini yang namanya negosiasi itu kalau aktivitasnya begini. Nggak cuma definisi ini ya, nggak cuma definisi apa namanya textbook, bukan. Paling tidak di bagian definisi buat ini, tim kita tahu mana aktivitas yang disebut negosiasi dan mana yang bukan. Sebenarnya di bagian whole ini menjawab why dan what itu bisa bolak-balik kok teman-teman. Bolak-balik itu boleh aja what dulu baru why, nggak apa-apa. Jadi definisi dulu membedakan ini loh yang namanya negosiasi, ini yang bukan ya. Ciri-ciri aktivitas negosiasi itu apa sih? Baru kita jelaskan kenapa kok perlu negosiasi. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting selesaikan dulu whole-nya ini, baru kita bergerak ke part. Baru teknis, how, gimana cara negosiasi. Ya. Oh, cara negosiasi itu A, B, C, D, E, F, G. Tekniknya melakukan apa dulu, baru apa dulu, misalnya. Termasuk, jangan lupa what if kasus. Oh, negosiasi itu harus jadi pendengar yang baik saat mendengarkan pendapat dari customer, misalnya. Kan bagian dari negosiasi itu kan mendengar yang baik, supaya kita tahu titik mana yang perlu dinegosiasikan. Gitu. Mendengar yang baik itu bagian dari negosiasi loh. Oke, tapi mendengar yang baik itu kan butuh waktu ya. Nah, sekarang kita bicara what if nih. Lah kalau customernya nggak punya waktu banyak, piye? Nah, ini kan kasus-kasus yang di luar teknis how to standar. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Jelaskan kasus per kasus. Oke, ini cara menjelaskan whole to part. Pertanyaannya, yuk kita bayangin. Biasanya menjelaskan whole to part ini, kalau tim kita apa kondisinya? Yes. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mulai berpikir. Whole to part, kerangka whole to part itu, ya, kerangka deduktif itu kita gunakan kalau tim yang kita ajarin adalah pemula, newbie, orang yang belum tahu. Kalau orang yang belum akrab dengan dunia negosiasi, wong membedakan aktivitas yang disebut negosiasi dan bukan negosiasi aja masih bingung gitu kan. Dia pasti bingung membedakan aktivitas ini negosiasi bukan, aktivitas ini negosiasi bukan. Sudah diajarin teknis how to lakukan A, B, C, D. Chaos kacau. Ya kan? Makanya buat yang baru banget, newbie, whole to part. So, kalau teman-teman ngajarin ke orang yang baru, jangan ujuk-ujuk ke teknis. Oke. Cara ngomong di depan umum A, B, C, D. Nggak pernah dia. Oke, cara komunikasi A, B, C, D. Dia jarang melakukan. Oke, cara menulis A, B, C. Bentar dulu. Cara menjalankan alat ini A, B, C, D. Bentar dulu. Ya kan? Nah, why, what-nya selesaikan dulu. Baru how dan what if. Kalau newbie. Sekarang satunya lagi nih. Kerangka induktif. Whole to part kalau deduktif. Kalau induktif itu part to whole. Ya. Kalau deduktif itu whole to part, kalau induktif itu part to whole. Berarti dari bagian-bagian kecil baru disimpulkan jadi gambaran besar. Sudah kebayang pasti. Oh ya berarti kalau deduktif itu untuk newbie, ya kan? Induktif itu buat yang sudah berpengalaman. Betul. Kebalikan aja, kalau induktif itu ya langsung teknis how to dan kasus-kasus ya, jadi langsung bahas kasus. Baru kita simpulkan ke esensi dan definisi sebagai remind, menyatukan kembali, membatasi kerangka kembali ke dalam satu kesatuan apa sih sebenarnya yang sedang kita pelajari dan tujuannya buat apa. Jadi kalau ngajarin
balik tadi ya, ngajarin negosiasi ya. Misal, ini orang udah pengalaman negosiasi, bertahun-tahun kerjaannya negosiasi gitu kan. Tapi nggak beres-beres, mungkin karena ada perubahan gitu kan. Misalnya perubahan teknologi, orang biasa dulu negosiasi lewat ketemu kan. Perubahan teknologi, ada WhatsApp, ada email ya. Atau mungkin lagi pandemi COVID, harus jarak jauh. Akhirnya cara-cara lama nggak bisa, nggak bekerja. Kita ingin ngajarin cara yang baru, nggak usah dari esensi dan definisi. Oke, teman-teman, kita harus tahu kenapa kita harus negosiasi. Saya sudah berpengalaman, saya sudah bertahun-tahun. Ya kan? Ya kecuali kalau kita sebagai leader melihat tim kita itu karena memang sudah terlalu banyak pekerjaan teknis dilakukan bertahun-tahun, mulai lupa dengan esensi, nggak apa-apa, di-remind why-nya. Di-remind aja, tapi tidak menjadi fokus diajarkan, hanya di-remind, nggak apa-apa. Tapi awalilah langsung dengan, oke, di lapangan biasa ngapain? Oke, kita di lapangan mesti begini. Kalau kita misalnya negosiasi lewat WhatsApp, mesti begini, ya kan? Masih ingat kan kenapa kita negosiasi? Ya, ngerimain why-nya kan? Karena itu kita kalau WhatsApp begini, kalau email begini, kalau negosiasi via Facebook Messenger begini, kalau negosiasi via apalagi misalnya negosiasi kalau misalnya kita melalui meeting Zoom begini, langsung bahas kasus. Nah, kasusnya begini, kasusnya begitu. Langsung saja. Sesekali diingatkan esensi, habis itu balik lagi ke kasus teknis, kasus teknis, kasus teknis, kasus teknis. Wow, di akhir baru saat kita bicara kesimpulan. So, yang namanya negosiasi kan begini begitu. Makanya kita perlu melakukan A, B, C, D, C. Gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngelatih orang yang sudah berpengalaman, bukan newbie, nggak usah mulai dari awal esensi dan definisi, tapi langsung pada teknis dan kasus. Mulailah dari yang kecil-kecil, perintilan, baru kita bahas yang whole-nya. Gitu, teman-teman. Jadi teman-teman lihat siapa tim kita. Jangan sampai ya tim kita itu newbie tapi langsung dikasih perintilan. Bingung, nggak ngerti atau malah salah paham yang terjadi. Ya kan? Jangan juga orang sudah berpengalaman kita terlalu fokus pada esensi dan definisi. Orang akan bosen diajarin sama kita. Tentukan dengan tepat kerangka deduktif atau induktif dalam transfer pengetahuan, maka kita akan menjadi leader-leader yang lebih efektif dalam mentransfer informasi dan pengetahuan baru, sehingga tim kita makin luas wawasannya. Selamat melakukan transfer pengetahuan secara efektif. Saya Surya Krisnanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.